warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Esti Marina Aurifa. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan informasi tentang sistem bilangan dan pengkodean menggunakan ASCII, di mana ASCII ini merupakan singkatan dari American Standard Code for Information Exchange, atau dalam bahasa Indonesianya diartikan kode standar Amerika untuk pertukaran suatu informasi. Untuk penjelasan selanjutnya, mari yuk kita simak videonya. Sistem bilangan. Pada sistem komputer, seluruh data yang berupa angka dari sistem bilangan diolah agar menghasilkan informasi yang bisa dimengerti oleh pengguna komputer. Jadi, sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili dari besaran suatu item. Sistem bilangan menggunakan bilangan dasar atau basis tertentu yang dipergunakan masing-masing tergantung pada jumlah bilangan yang digunakan. Simbol dalam sistem bilangan digunakan untuk menerangkan suatu hal secara detail melalui angka. Sistem bilangan digunakan dalam pengoperasian suatu mesin digital. Selanjutnya, jenis sistem bilangan. Terdapat 4 jenis sistem bilangan yang ada hubungannya dengan sistem komputer. Keempat jenis tersebut, yang pertama yaitu bilangan desimal atau basis 10, adalah sistem bilangan desimal dengan 10 macam simbol, yang terdiri dari angka 0 sampai dengan angka 9. Yang kedua, bilangan biner atau basis 2, adalah simbol angka numerik yang hanya terdiri dari 2 simbol, yaitu angka 0 dan angka 1. Yang ketiga, bilangan oktal atau basis 8, adalah simbol angka numerik sebanyak 8 simbol, yang terdiri dari angka 0 sampai dengan angka 7. Yang keempat yaitu bilangan heksadesimal atau basis 16, adalah simbol angka numerik sebanyak 16 simbol, yang terdiri dari angka 0 sampai dengan angka 9, dan abjad A sampai dengan abjad F, di mana abjad A ini mewakili angka 10, abjad B mewakili angka 11, abjad C mewakili angka 12, abjad D mewakili angka 13, abjad E mewakili angka 14, dan abjad F mewakili angka 15. Selanjutnya, kita akan mempelajari contoh dari bilangan desimal. Di sini kita bisa menggunakan rumus sigma n dikali 10 pangkat A, di mana n adalah setiap digit pada bilangan bulat, 10 adalah basis dari bilangan desimal, dan A adalah nilai tempat setiap digit pada bilangan bulat. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa setiap digit dalam sistem bilangan selalu dimulai dari sebelah kanan. Di sini saya contohkan angka 225 basis 10, terdiri dari 3 digit angka, dan jika diketahui posisi digitnya dari sebelah kanan dimulai dari angka 0, maka diperoleh angka 0, 1, dan 2 sebagai A. Kemudian langsung saja kita masukkan ke dalam rumus setiap digit dikali 10 pangkat A sama dengan 2 dikali 10 pangkat 2 ditambah 2 dikali 10 pangkat 1 ditambah 5 dikali 10 pangkat 0. Kemudian dari hasil pemangkatan diperoleh angka 2 dikali 100 ditambah 2 dikali 10 ditambah 5 dikali 1 sama dengan 200 ditambah 20 ditambah 5. Hasilnya 225 basis 10 sama dengan nilai yang awal. Selanjutnya, contoh bilangan biner. Di sini kita bisa gunakan rumus yang sama, yaitu sigma n dikali 2a. 2a merupakan basis dari bilangan biner. Perlu diketahui juga bahwa bobot faktor bilangan biner adalah pangkat atau kelipatan 2, yaitu 2 pangkat 0 sama dengan 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2,
2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 2 pangkat 4 sama dengan 16, dan seterusnya. Di sini ada bilangan biner 11001 terdiri dari 5 digit angka, dan jika kita cari nilai tempatnya, diperoleh angka 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian langsung saja kita masukkan ke dalam rumus 1 dikali 2 pangkat 4 ditambah 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 0 dikali 2 pangkat 2 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 0. Dari hasil pemangkatan diperoleh angka 16 ditambah 8 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 1. Hasilnya 25 basis 10. Bilangan biner yang diuraikan menggunakan rumus tersebut akan otomatis terkonversi ke dalam bilangan desimal. Maka bilangan biner 11001 terkonversi menjadi 25 basis 10. Selanjutnya, contoh bilangan oktal. Di sini kita gunakan rumus yang sama, yaitu sigma n dikali 8a. 8 adalah basis dari bilangan oktal. Saya contohkan angka 567 basis 8 yang memiliki nilai tempat 0, 1, dan 2. Kemudian langsung saja kita masukkan ke dalam rumus, dan dari hasil pemangkatan diperoleh angka 320 ditambah 48 ditambah 7, hasilnya 375 basis 10. Kemudian contoh bilangan heksadesimal. Di sini kita gunakan rumus yang sama, namun basisnya diganti 16, basis bilangan heksadesimal. Saya contohkan 1A4 basis 16, memiliki nilai tempat 0, 1, dan 2. Dan perlu diingat bahwa abjad A diwakilkan oleh angka 10. Dari hasil pemangkatan diperoleh angka 256 ditambah 160 ditambah 4, hasilnya 420 basis 10. Penjelasan mengenai sistem bilangan dan jenis-jenisnya saya cukupkan sampai di sini. Kemudian kita lanjut pada penjelasan tentang pengkodean data. Pengkodean data. Pengkodean data adalah suatu teknik yang dilakukan untuk memberikan penegasan pada proses yang terlibat antara data dan pensinyalan pada transmisi data. Karakter-karakter data yang akan dikirim dari satu titik ke titik lain tidak dapat dikirimkan secara langsung. Sebelum dikirim, karakter data harus dikodekan terlebih dahulu dengan kode-kode yang dikenal oleh setiap terminal. Tujuan pengkodean adalah menjadikan tiap karakter dalam sebuah informasi digital ke dalam bentuk biner untuk dapat ditransmisikan. Pengkodean data dalam sistem komputer ada beberapa macam. Di sini kita akan membahas pengkodean menggunakan ASCII atau American Standard Code for Information Exchange. Dalam bahasa Indonesianya yaitu Kode Standar Amerika untuk Pertukaran Informasi. Kode ASCII adalah standar pengkodean huruf, angka, dan karakter yang mewakili teks dalam komputer, peralatan komunikasi, ataupun perangkat lain. Kode ASCII berupa kode alfanumerik yang menggunakan 7 bit untuk operasinya dan menyediakan 128 karakter, di mana 22 kode diantaranya digunakan untuk fungsi kendali piranti, kendali format, kendali pemisah informasi, dan kendali pengiriman. Contoh penggunaannya terdapat dalam susunan keyboard. Cara menentukan kode ASCII. Tabel tersebut merupakan tabel kode ASCII, di mana angka yang horizontal merupakan elemen dari sistem bilangan oktal dan angka yang berbentuk vertikal adalah elemen dari sistem bilangan heksadesimal. Di sini kita coba contohkan pada kata hai. Yang saya tuliskan kata hai menggunakan huruf kapital semua. Untuk mengetahui binernya, maka kita uraikan hurufnya satu persatu. Yang pertama, huruf H. Huruf H terletak pada kolom keempat dan baris ke-8.
kita tulis angka 4 dan 8. Karena di sini kita menggunakan odd parity, maka kita tuliskan 8421 yang merupakan angka kelipatan 2. Untuk mencari angka 4, dari angka 8421, manakah yang membentuk angka 4? Yaitu angka 4 itu sendiri. Yang membentuk angka 4, kita tuliskan 1. Dan yang tidak membentuk angka 4, kita tuliskan 0. Jadi, biner dari angka 4 adalah 0, 1, 0, 0. Kemudian, angka 8. Dari angka 8421, yang membentuk angka 8 adalah angka 8 itu sendiri. Maka angka 8 kita tulis 1 dan yang tidak membentuk angka 8 kita tulis 0. Jadi biner angka 8 adalah 1000. Dari angka 4 dan 8 kemudian diperoleh biner huruf H yaitu 0100 1000. Kemudian huruf A. Huruf A terletak pada kolom keempat dan baris ke-1. Biner angka 4 tadi sudah diperoleh dan binernya sama 0100 dan biner dari angka 1 diketahui yaitu 0001. Kemudian yang terakhir huruf I terletak pada kolom keempat dan baris ke-9. Angka 4 tadi sudah diketahui binernya dan angka 9 dari susunan 8421 yang membentuk angka 9 adalah angka 8 yang ditambah dengan angka 1. Jadi, angka 8 ditulis 1, angka 4 dan 2 yang tidak menghasilkan angka 9 ditulis 0, dan angka 1 ditulis 1. Sehingga diketahui biner dari angka high yaitu 0100, 1000, 0100, 0001, 0100, 1001. Dari susunan bilangan biner inilah kemudian diolah oleh sistem komputer agar menghasilkan informasi yang berguna bagi pengguna komputer. Bayangkan saja, jika biner-biner ini tidak diolah oleh sistem komputer, maka kita akan sangat direpotkan untuk menghafal satu persatu biner dari setiap huruf. Demikianlah penjelasan tentang sistem bilangan dan pengkodean ASCII. Apabila ada kesalahan, saya mohon